Suasana perbatasan Thailand dan Kamboja mendadak panas. Bukan karena cuaca tropis yang menyengat, tapi karena deru mesin jet tempur yang melintasi langit dan gemuruh ledakan roket yang memecah keheningan pagi. Konflik ini bukan barang baru. Kedua negara sudah lama berselisih soal wilayah perbatasan, terutama di sekitar Kuil Prea Vihear, sebuah bangunan kuno yang cantik tapi ternyata bikin dua negara ini ribut seperti dua tetangga yang tidak akur gara-gara berebut pagar belakang. Tapi kali ini berbeda. Tidak hanya saling lempar protes diplomatik, tapi juga lempar roket sungguhan. Kamboja menuding Thailand melanggar wilayah udaranya, sementara Thailand balik menuduh Kamboja menyembunyikan rudal di balik bangunan sipil. Yah, semacam permainan petak umpet, tapi versi militer. Jet tempur dari kedua negara mulai melakukan patroli agresif. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa roket meledak tidak jauh dari area pemukiman warga. Untung saja sebagian besar warga sudah terbiasa dengan suara petasan besar, jadi mereka tetap ngopi seperti biasa. Tapi tentu saja, ketegangan meningkat tajam. Pemerintah kedua negara mengeluarkan pernyataan keras. Media sosial lokal pun ikut memanas, dengan meme nasionalis dan editan Photoshop pesawat tempur saling mengejek. Bahkan ada satu meme yang memperlihatkan jet tempur Thailand dan Kamboja adu cepat seperti lomba balap karung. Namun di balik semua itu, dunia mulai waspada. ASEAN yang biasanya adem, mulai gelisah. Karena kalau dua tetangga ini benar-benar perang terbuka, dampaknya tidak hanya di perbatasan. Bisa-bisa, seluruh kawasan Asia Tenggara ikut terguncang. Pagi yang seharusnya tenang di wilayah Odar Meanche, Kamboja, berubah jadi panggung teatrikal militer. Suara gemuruh jet tempur Thailand memecah langit, menyulut respons cepat dari Kamboja. Tak lama berselang, dua jet Sukhoi milik Angkatan Udara Kamboja mengudara, membentuk pola pengepungan taktis. Langit Asia Tenggara kini tak hanya dihiasi awan cumulus, tapi juga manuver militer kelas berat. Pertukaran sinyal radar, penguncian target, hingga peringatan keras melalui radio menjadi rutinitas baru. Jet-jet ini tidak membawa selebaran damai, melainkan rudal udara ke udara yang bisa mengubah pagi cerah menjadi sore kelabu. Laporan dari lapangan menyebut, dalam beberapa hari terakhir, terjadi lebih dari 10 kali kontak visual antara jet kedua negara. Tidak semua berakhir dengan tembakan, tapi suasananya seperti dua kucing jantan yang saling mengendu sebelum bertarung, tegang dan penuh ancaman. Thailand mengklaim bahwa operasi udaranya adalah bentuk latihan rutin. Tapi ketika latihan itu sampai menyeberang wilayah musuh, yaitu seperti alasan orang selingkuh bilang cuma nebeng makan malam. Kamboja tentu tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan mengerahkan sistem anti-serangan udara serta rudal jarak pendek buatan Tiongkok yang selama ini mereka simpan rapi. Situasi ini membuat warga sipil bingung. Mereka yang biasa bangun tidur disambut suara ayam, sekarang justru mendengar suara afterburner jet F-16. Anak-anak mulai menggambar pesawat tempur di buku gambar mereka, bukan lagi gajah atau sawah. Lembaga internasional mulai mendesak agar kedua negara menahan diri. Tapi, seperti biasa, setiap pihak bersikeras bahwa merekalah korban. Thailand menyebut serangan balasan Kamboja berlebihan. Kamboja menyebut Thailand seperti tamu tak diundang yang bawa granat ke pesta makan malam. Ketegangan tak lagi sebatas di udara. Di sepanjang perbatasan Provinsi Surin hingga Siem Reap, roket-roket mulai berdatangan seperti tamu tak diundang di tengah malam. Salah satu serangan paling menghebohkan terjadi ketika roket Grad buatan era Soviet mendarat di dekat pos militer Thailand, dan meledak hanya 200 meter dari permukiman warga. Rekaman CCTV yang viral menunjukkan warga lokal lari tunggang langgang, sementara anjing peliharaan malah tenang, seolah sudah akrab dengan suara ledakan. Beberapa penduduk bahkan menyebut ini sebagai festival suara bas paling liar tahun ini. Thailand langsung membalas. Bukan dengan bunga, tentu saja, tapi dengan artileri berat dan drone pengintai. Mereka menargetkan lokasi peluncuran roket, yang konon tersembunyi di balik area hutan dan tambang ilegal. Dalam semalam, 3 lokasi diduga basis militer Kamboja dibombardir. Tentu saja ini membuat diplomasi antara kedua negara meledak duluan sebelum senjatanya. Duta Besar Kamboja dipanggil pulang, sementara akun media sosial Kementerian Luar Negeri Thailand mulai dipenuhi netizen yang, bukannya panik, malah membuat meme. Salah satu yang viral adalah gambar jet tempur disandingkan dengan tuk-tuk, bertuliskan, Thailand, From Street Racing to Air Combat in 24 Hours. Media internasional mulai meliput secara intens. Namun,
Banyak analis menyebut bahwa situasi ini bukan cuma soal batas wilayah. Ada aroma politik dalam negeri yang sengaja dibakar agar rakyat fokus keluar, bukan ke dalam. Dan seperti biasa, rakyat kecil jadi korban pertama dan terakhir. Kamboja pun menyampaikan protes keras ke Dewan Keamanan PBB. Mereka menyebut serangan Thailand sebagai bentuk agresi tanpa deklarasi. Thailand membalas dengan menyebut roket pertama justru datang dari Kamboja. Jadi, siapa yang mulai? Persis seperti debat siapa duluan, ayam atau telur, tapi dengan konsekuensi ledakan 500 kg. Setelah saling balas lewat roket dan artileri, giliran jet tempur unjuk gigi. Udara perbatasan yang biasanya hanya dilewati burung bangau kini jadi arena pertarungan F-16 Thailand dan L-39 Albatros Kamboja. Kedua negara mengerahkan armada tempurnya, bukan hanya untuk patroli, tapi untuk menegaskan, ini bukan sekadar cekcok tetangga, ini duel penuh amarah. Thailand, dengan armada F-16 Fighting Falcon, tampil percaya diri. Jet-jet ini melesat di ketinggian rendah, membuat kaca jendela rumah warga bergetar dan anak-anak menangis tanpa tahu siapa yang mereka dukung. Di sisi lain, Kamboja juga tak mau kalah. Meski armada mereka tak sekuat Thailand, pilot-pilot Kamboja terkenal nekat. Salah satu pilot bahkan dikabarkan menerbangkan jet terlalu dekat dengan tanah hanya demi mengganggu sinyal TV Thailand. Belum dikonfirmasi, tapi warga mengaku siaran drama Korea jadi sempat patah-patah. Di tengah kekacauan itu, satu insiden hampir memicu perang besar. Sebuah jet tempur Kamboja dikabarkan nyasar hingga 12 km ke dalam wilayah Thailand. Bukannya menyerang, pilotnya justru melakukan manuver putar balik cepat yang viral di internet dan dijuluki Looping Perdamaian. Tentu saja, pernyataan resminya tidak seromantis itu. Sementara jet tempur saling kejar di udara, rakyat di darat kejar-kejaran mencari tempat aman. Banyak warga mengungsi ke sekolah dan kuil. Beberapa bahkan bikin tenda darurat di ladang jagung, dengan harapan minimal mereka bisa makan popcorn kalau perang benar-benar pecah. Pemerintah kedua negara mulai menerima tekanan dari komunitas internasional. Negara-negara ASEAN mendesak deeskalasi. Tapi seperti biasa, kata, tenang, bukan bagian dari kamus para jenderal saat harga bahan bakar jet sudah dibayar lunas. Setelah hampir 2 minggu saling serang dengan roket, artileri, dan jet tempur, tekanan internasional akhirnya membuat kedua negara agak sadar diri. ASEAN turun tangan. PBB kirim perwakilan. Bahkan Jepang dan Korea Selatan ikut mengirim utusan, meskipun warga Thailand lebih sibuk menanyakan kapan konser K-pop bisa kembali digelar dengan aman. Pertemuan darurat pun digelar di Jakarta. Delegasi Thailand dan Kamboja duduk satu meja, dengan wajah tegang seperti siswa yang baru ketahuan nyontek. Bahasa diplomasi pun mulai dimainkan, insiden tidak disengaja, kesalahpahaman teknis, dan kalimat klise lain yang intinya, ayo pura-pura berdamai biar nggak malu di mata dunia. Namun, di balik meja diplomasi itu, aroma ego nasionalisme tetap terasa. Kedua negara bersikukuh mengklaim area perbatasan yang sama. Bahkan ketika delegasi sudah berdiri untuk jabat tangan, ada yang masih sempat bisik-bisik, candi itu tetap milik kami. Sementara itu di perbatasan, warga mulai pulang ke rumah. Mereka kembali menyalakan kompor, membersihkan puing-puing, dan tentunya, memperbaiki antena TV. Anak-anak kembali bermain di ladang, meskipun sesekali menengok langit memastikan tidak ada suara mesin jet yang mendadak mengganggu. Perang belum benar-benar usai, tapi dunia seolah bersepakat bahwa setidaknya cukup untuk hari ini. Karena dalam politik Asia Tenggara, pertengkaran bisa reda saat meja makan sudah disiapkan dan kamera media mulai menyala. Di zaman sekarang, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di timeline dan trending topik. Konflik Thailand dan Kamboja ini tak hanya menggetarkan wilayah perbatasan, tapi juga mengguncang algoritma media sosial. Tagar seperti Prasat War, Save Siem Reap, dan Pray for Isaan sempat mendominasi lini masa Twitter dan TikTok. Anak muda dari kedua negara tidak tinggal diam. Mereka membuat video, meme, bahkan animasi yang menyindir serangan udara dan debat diplomatik bak anime shonen. Ada yang membuat lagu parodi tentang rudal nyasar ke kebun durian, dan itu viral. Sementara itu, tentara dari kedua kubu mulai diliput layaknya influencer. Ada tentara Kamboja yang jadi terkenal gara-gara ekspresinya tetap datar meskipun di belakangnya jet tempur lewat. Dari sisi Thailand,
Ada pilot muda yang langsung punya ratusan ribu follower setelah videonya meluncur ke udara dengan gaya slow motion ala film Hollywood. Konflik ini kemudian tak hanya dipantau oleh PBB, tapi juga para content creator dan fans geopolitik. Bahkan ada YouTuber internasional yang menganalisis taktik perang mereka sambil pakai efek suara laser dan background musik Marvel. Namun di balik semua hiburan itu, tetap saja rumah-rumah hancur, ladang-ladang terbakar, dan keluarga-keluarga terpisah oleh batas negara yang semakin mengeras. Meskipun pertempuran di lapangan mulai mereda, perang narasi di dunia maya masih terus membara, karena kadang, yang lebih susah dihentikan bukanlah rudal tapi ego dan algoritma. Setelah serangkaian tembakan roket, aksi udara, dan perang meme di media sosial, dunia akhirnya bersuara. Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Laos, bahkan Malaysia mulai gerah. Bukan karena roket nyasar, tapi karena lalu lintas udara terganggu, dan ekspor mangga ke luar negeri jadi tertunda. PBB pun turun tangan. Serius. Mereka mencoba mempertemukan delegasi dari Thailand dan Kamboja dalam satu meja perundingan. Sayangnya, suasananya jauh dari damai. Perwakilan Thailand datang dengan raut muka tegang. Perwakilan Kamboja membawa kopi dan tersenyum seperti tidak ada perang. Pertemuan pertama diwarnai saling tuding. Kedua belah pihak saling menyalahkan, membawa bukti berupa rekaman drone dan bahkan screenshot status Facebook yang memprovokasi. Salah satu diplomat sempat berseru, "Kami tidak mulai ini, tapi kami bisa mengakhirinya." Negosiasi berlangsung alot. Setiap proposal damai dibalas dengan catatan kaki dan syarat tambahan. Thailand minta zona penyangga. Kamboja minta kompensasi atas kerusakan sawah. Thailand balas menuntut agar bendera nasional tidak digantung terbalik di Instagram Story Kamboja. Beberapa negara ASEAN mencoba menjadi penengah. Singapura mengusulkan dialog ekonomi. Indonesia menawarkan konsep rekonsiliasi budaya. Tapi semuanya terasa seperti mengajak dua anak kecil yang rebutan mainan untuk berbagi. Padahal mainannya sudah kebakar. Meski tidak membuahkan hasil langsung, negosiasi ini sedikit menurunkan tensi. Setidaknya, jet tempur tidak lagi mengudara setiap 5 menit. Tapi, kesepakatan damai masih jauh. Karena dalam perang modern, kadang yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, tapi gengsi nasional. Setelah hampir 2 minggu ketegangan, akhirnya dunia bisa sedikit menarik napas. Bukan karena damai telah tercapai, tapi karena amunisi mulai menipis dan harga bahan bakar jet tempur bikin kepala pening. Kedua negara mulai sadar, perang itu mahal, baik secara logistik maupun citra. Pemerintah Thailand menyatakan akan meninjau ulang strategi militer mereka. Sementara Kamboja mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan gaya yang cukup teatrikal, lengkap dengan siaran langsung dan bendera putih yang diwarnai simbol damai dari Ket daur ulang. Namun, bukan berarti semua selesai. Trauma masih terasa di perbatasan. Warga yang rumahnya rusak karena serangan roket, kini kembali dengan ragu. Anak-anak yang dulu bermain di sawah, sekarang lebih akrab dengan suara sirene daripada suara jangkrik. Meski begitu, harapan tetap ada. Sebagian masyarakat sipil dari kedua negara mulai menggelar kampanye damai. Ada yang membagikan bunga, ada juga yang membuat mural di dinding-dinding kota. Bahkan muncul inisiatif gila, festival makanan lintas negara di tengah zona netral. Karena siapa tahu, Tom Yam dan Amok bisa lebih ampuh daripada negosiasi meja bundar. Namun di balik itu semua, satu hal jadi jelas. Di era sekarang, perang bukan hanya soal senjata, tapi juga informasi, narasi, dan siapa yang bisa membuat rakyat tetap tersenyum di tengah kesuraman. Dan entah kenapa, di konflik ini, humor jadi pelindung terakhir. Karena kadang, kalau sudah terlalu sakit untuk menangis, satu-satunya yang tersisa hanyalah tertawa. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurutmu berita ini bukan cuma penting, tapi juga perlu dibicarakan. Subscribe sekarang, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar Timur Tengah dan geopolitik dunia.